Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mutia Nur Anissa dengan NPM. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Nah, ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan oleh Bapak Muhammad Kristiawan. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari tujuan, metode, dan nilai-nilai pendidikan. Nah, ini mencakup analisis mendalam tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan. Nah, termasuk pertanyaan tentang tujuan pendidikan, hakikat pengetahuan, dan peran pendidik serta peserta didik. Nah, filsafat pendidikan bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi praktik pendidikan dan mampu merumuskan kebijakan serta strategi pendidikan yang lebih baik. Nah, kemudian adalah peranan dari filsafat pendidikan. Yang pertama itu untuk menyediakan landasan teoritis, yang dimana filsafat pendidikan memberikan dasar teoritis yang membantu merumuskan tujuan, prinsip, dan kebijakan pendidikan. Nah, ini membantu pendidik dan membuat kebijakan memahami dasar-dasar filosofis dari keputusan yang diambil. Selanjutnya itu ada menentukan tujuan pendidikan, yang dimana filsafat pendidikan membantu dalam menentukan apa yang dianggap sebagai tujuan utama pendidikan, seperti pengembangan moral, kemudian intelektual atau sosial peserta pendidik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada memandu praktik pendidikan. Dengan memaparkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pendidikan, filsafat pendidikan memberikan panduan dan metode pengajaran, pendekatan kurikulum, dan interaksi antar pendidik dan peserta didik. Jika tadi adalah peranan dari filsafat pendidikan, berikut ini adalah tujuan dari filsafat pendidikan. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan, yang dimana filsafat pendidikan menjamin bahwa proses pendidikan berjalan efektif dengan sesuai standar, sehingga peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian pengelolaan sumber daya, jadi maksudnya pengelolaan sumber daya adalah baik manusia maupun material dengan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga itu adalah pencapaian tujuan institusi. Nah, memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan dari institusi pendidikan mencapai melalui perencanaan dan pengendalian yang baik. Kemudian adalah peningkatan kinerja. Nah, mengidentifikasi dan menerapkan cara untuk meningkatkan kinerja semua pihak yang terlibat, termasuk pendidik, peserta didik, dan juga staf administrasi. Jika tadi kita telah membahas mengenai filsafat pendidikan, berikut ini kita akan membahas mengenai teori manajemen pendidikan. Nah, teori manajemen pendidikan adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengelola sistem pendidikan secara efektif. Nah, teori-teori ini memberikan panduan tentang bagaimana pengelola berbagai aspek institusi pendidikan, termasuk perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengendalian. Nah, tujuan dan manfaat dari teori manajemen pendidikan itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama kita akan bahas mengenai tujuannya terlebih dahulu. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, membantu institusi pendidikan untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif dan lebih efisien, sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Kemudian yang kedua itu menyediakan kerangka kerja yang struktur. Nah, ini menawarkan panduan dan struktur untuk perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang mendukung pencapaian tujuan institusi. Kemudian itu yang ketiga meningkatkan kepemimpinan dan manajemen. Nah, ini menyediakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen yang efektif untuk memotivasi staf, pengelolaan sumber daya, pengelolaan perubahan, dan pemimpin institusi pendidikan dengan secara produktif. Kemudian yang keempat itu menjamin kualitas. Nah, penjamin kualitas pendidikan itu menetapkan standar dan praktik yang membantu meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan, termasuk pengajaran dan pembelajaran. Kemudian kita lanjut pada manfaat teori manajemen pada pendidikan. Yang pertama itu pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Nah, jadi mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang lebih terancang dan terkoordinasi. Yang kedua adalah peningkatan kerja, yang dimana meningkatkan kinerja institusi pendidikan melalui
penerapan teori manajemen yang efektif dan dapat meningkatkan produktivitas dan hasil kerja staf serta kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada responsif terhadap perubahan. Nah, teori manajemen ini membantu institusi pendidikan beradaptasi dengan perubahan dalam kebijakan, teknologi, dan juga kebutuhan peserta didik, serta menghadapi tantangan dengan pendekatan kepada peserta. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan oleh saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.